Hai semua, ketemu lagi sama aku Vina. Dan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku sama hamil di trimester kedua. Kemarin kan aku udah sempat sharing-sharing soal pengalaman aku hamil di trimester pertama. Jadi sekarang aku mau sharing soal pengalaman aku saat hamil di trimester kedua. At this point hari ini aku sedang hamil di minggu ke-33, sebenarnya sudah masuk trimester ketiga ya. Tapi baru sempet buat bikin video berikutnya. Jadi sharing aku mungkin ada yang lupa-lupa nih soal trimester kedua, tapi aku usahakan bisa sedetail mungkin membagikan ke kalian soal pengalaman aku di trimester kedua. Nah, trimester kedua ini sebenarnya minggu-minggu yang cukup menyenangkan ya. Beda banget sama pas trimester pertama yang kayaknya mungkin perubahannya juga baru muncul, terus kayak mual muntahnya sangat mengganggu, jadi kamu akan merasa sangat tired, not feeling yourself. Trimester kedua ini rasanya seperti lagi honeymoon. Orang-orang suka bilang this is the honeymoon phase of pregnancy. Terus ada juga yang bilang this is the best feeling pada saat kamu hamil. Well, I cannot deny that. Jadi kemarin pas di minggu 15 sampai ke 28 kehamilan, emang aku merasa jauh-jauh lebih happy gitu, jauh lebih nyaman dengan diriku sendiri dan dengan kehamilan ini gitu. Oke, nah sekarang kita bahas dari yang pertama, yaitu mual muntah pas hamil. Gimana? Masih ada nggak? Nah, ini mungkin beda-beda ya, setiap orang nanti akan merasakan mual muntahnya beda-beda. Jadi aku pernah tanya sama beberapa orang, ada yang mual muntah hamil itu sampai di 7 bulan gitu. Ada yang mual muntahnya berhenti di trimester pertama gitu. Nah, untuk aku sendiri memang mual muntahnya itu sangat-sangat berkurang mulai dari minggu ke-14, yaitu mulai masuk ke trimester kedua. Pelan-pelan mulai berkurang di trimester kedua, minggu ke-16 itu kayaknya udah benar-benar mual muntahnya dikit banget. Jadi kalau kalian mungkin kemarin ingat di trimester pertama itu aku ada bilang aku sangat mual kalau cium bau daging, bau goreng-gorengan, bau telur gitu ya. Di trimester kedua ini terutama sudah minggu 16 itu feeling itu mulai sangat berkurang gitu. Walaupun aku jadi rada-rada takut kalau cium bau itu lagi nanti kayak micu mual gitu. Tapi enggak sih. Jadi ternyata setelah minggu ke-16 aku jadi sangat oke untuk makan daging, makan ayam, makan telur. Sudah feeling much better gitu. Kadang-kadang aja sih kayak bau bawang, bau daging itu bisa agak memicu mual, tapi nggak separah pas trimester pertama. Jadi benar-benar aku bersyukur banget pada saat momen itu bahwa mualnya itu udah jauh lebih berkurang. Otomatis karena mual muntahnya berkurang, nafsu makan pun meningkat, dan nafsu makannya meningkatnya cukup oke ya. Jadi aku inget banget di momen-momen trimester kedua itu aku udah bisa makan banyak, all you can eat bahkan aku makan gitu ya. Udah mulai pengen makan yang manis-manis gitu. Terus jadi suka snacking, suka ngemil-ngemil gitu ya. Walaupun aku berusaha sebisa mungkin untuk ngemil yang sehat-sehat, ngemil yang nggak terlalu banyak kalori gitu ya. Tapi memang bawaannya kayak pengen makan gitu. Bahkan aku sendiri kan bukan tipe orang yang sarapan ya. Jadi sampai suamiku aja suka ngadakin aku, mendadak kok jadi sarapan gitu, karena emang bawaannya kayak pengen makan gitu. Oke. Tapi di saat mual muntah ini udah mulai berkurang jauh, nafsu makan meningkat, nyeri ulu hati dan kembungnya malah agak meningkat ya. Karena mungkin janin kan makin besar, ukuran rahim juga makin besar. Akibatnya organ-organ lain jadi terdesak ke atas, ke belakang gitu ya, termasuk lambung. Nah, jadi aku mulai berasa tuh kok kayaknya
makan sedikit ulu hatinya tuh udah mulai nyeri-nyeri gitu. Terus jadi memang salah satu cara untuk mengatasinya adalah makan dengan porsi yang lebih sedikit-sedikit tapi lebih sering. Ya kalau memang kayak tadi aku lagi pengen banget makan banyak gitu ya, nah itu akan berasa tuh, aku notice banget kalau habis makan dalam porsi yang gede kayak gitu, pasti ulu hati tuh sakit banget sampai aku harus memposisikan diri agak selonjor ke belakang supaya ulu hatinya tuh nggak terlalu sakit gitu. Nah, nafsu makan kan naik nih, jadi lebih mudah untuk konsumsi banyak jenis makanan. Jadi memang di trimester kedua tuh rasa worried kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi diri sendiri dan janin tuh berkurang jauh gitu. Karena aku merasa, wah ini mah pertumbuhannya bakalan oke juga lah karena aku udah bisa makan macam-macam gitu. Variasi makanan yang bisa aku makan bertambah jauh kayak gitu. Jadi memang worried aku soal yang kemarin muncul di trimester pertama mulai berkurang juga. Nah, di trimester kedua ini memang pertumbuhan janin itu meningkat lumayan pesat. Aku juga notice bahwa perut aku itu mulai terlihat di trimester kedua. Kalau nggak salah di minggu 17, minggu 18 itu baby bump, perutnya udah mulai kelihatan gitu. Kalau untuk kemarin di trimester pertama nggak gitu kelihatan, apalagi aku kan juga dulu berat badan awalnya kurang gitu ya, menuju kurang, normal menuju kurang. Jadi nggak terlalu kelihatan perutnya. Di trimester kedua itu udah mulai kelihatan. Nah karena perut sudah mulai kelihatan, otomatis ya celana, baju, pakaian dalam itu sudah mulai berasa tuh ketat-ketat gitu. Nah selain perut yang sudah mulai kelihatan membesar, actually payudara juga semakin membesar gitu. Jadi bra juga sudah mulai nggak muat. Nah mungkin di saat-saat trimester kedua ini nih kalian bakalan belanja lebih banyak ya untuk perlengkapan diri sendiri, kayak belanja baju maternity, celana maternity, bra atau underwear baru gitu ya, karena memang banyak yang udah nggak muat. Kalau untuk aku sendiri, aku belanjanya lebih ke celana maternity-nya karena celana-celana udah banyak yang ketat banget gitu ya. Kalau untuk baju, kebetulan karena aku banyak yang baju oversize dan kaos-kaos doang, stretchy, nah itu masih bisa dipakai sampai bahkan sekarang aku di trimester ketiga. Untuk bra, karena branya aku pikir nih perubahan payudaranya juga nanti sesudah menyusui juga kemungkinan besar kan akan balik normal nih ke ukuran semula. Jadi aku beli kayak extension di belakang bra gitu supaya lingkar branya jadi lebih besar gitu. Dan satu hal lagi yang aku beli itu celana dalam hamil, karena memang kan kalau celana dalam misalkan yang normal itu kan memang biasanya agak ketat ya. Nah aku beli celana dalam yang khusus hamil supaya nggak terlalu menekan perut, karena celana dalam aku yang biasa udah mulai sesek kalau harus dipakai gitu. Nah karena perut sudah mulai membesar, di sini aku saranin untuk jangan lupa merawat kulit kamu, karena kan pada saat di trimester kedua ini perut yang tambah besar, otomatis ukuran tubuh yang lain juga semakin membesar. Kamu akan rentan mengalami namanya stretch mark kan ya. Nah jadi perawatan kulit di trimester kedua itu penting banget. Bahkan kalau bisa dimulai dari trimester pertama, banyak-banyak pakai lotion supaya kulit kamu lebih lembab, lebih mudah melar gitu ya, supaya nanti hopefully stretch marknya sangat minimal gitu. Mungkin kamu bisa ngalamin yang namanya perawatan kulit juga. Di klinik-klinik estetik banyak yang menawarkan jasa seperti PRP gitu ya, yang bisa membantu mencegah terjadinya stretch mark. Tapi perawatan dasar kayak menggunakan lotion juga bisa untuk membantu mengurangi stretch mark. Hal exciting berikutnya yang muncul nih di trimester kedua adalah
gerakan janin. Nah, gerakan janin nih, the baby kicks in, gerakan kayak kadang-kadang kayaknya nyundul gitu. Itu mulai terasa di trimester kedua. Dokter bilang mungkin bakal kerasa di minggu 20 gitu ya. Aku ngerasain juga kayaknya di minggu 19-20 tuh mulai ada kayak bayinya mulai kayaknya nonjok, nendang, ada kayak headbutt gitu. Headbutt di ulu hati gitu rasanya, yang kayak gitu-gitu. Dan rasanya sangat-sangat apa ya, lucu gitu loh, lucu, menarik. Suatu pengalaman yang apalagi ini hamil pertama aku gitu ya, suatu pengalaman yang gak pernah aku alami sebelumnya. Itu perasaan yang once in a lifetime kamu rasain lah gitu. Gak ada satu hal pun yang bisa mendeskripsikan rasanya ditendang sama janin gitu. Itu sangat exciting moment gitu. Dan biasanya kan kalau karena aku baru juga ngerasainnya, jadi pas lagi di rumah, apalagi kalau lagi ada suami, suka manggil suami gitu, saya ini lagi gerak nih, janin lagi gerak. Biasanya kalau suami datang malah dia tidak bergerak. Nggak tahu ya kenapa ya, banyak banget yang ngomong kayak gitu nggak sih, kalau bapak sama suaminya biasanya bayinya nggak mau gerak nih, dan itu terjadi juga gitu ternyata. Nggak tahu kenapa, memang geraknya belum sesering itu sih, paling dalam 1-2 jam tuh 1-2 kali gitu, sehari mungkin total 10 kali gitu kalau lagi terasa sering gitu. Itu di minggu-minggu 19-20 sampai akhir trimester kedua tuh belum sebanyak itu gitu gerakannya. Nanti pas trimester ketiga, wah gerakannya bakal lebih seru lagi. Itu nanti akan aku bahas di video berikutnya. Tapi memang itu momen yang sangat menyenangkan, lucu juga buat aku sendiri gitu. Aku ada merekam beberapa video pada saat kayaknya lagi aktif nih gitu, tapi jujur susah ternyata untuk ngerekamnya. Bahkan kayaknya dia pun sadar kalau aku lagi videoin. Jadi kadang-kadang gerakannya cuma kelihatan kayak perutnya berubah gitu posisinya, udah gitu. Padahal rasanya kayaknya tadi heboh kok, cuma gerak gini doang pas di videoin. Emang lucu ya pada saat hamil tuh untuk ngerasain gerakan janin itu. Berikutnya nih, perubahan yang terjadi di trimester kedua mungkin di pola tidur. Walaupun kalau buat aku pola tidurnya nggak yang sampai terganggu banget ya, tapi karena sudah mulai ada perut yang membesar, baby bumpnya sudah mulai berasa, tidurnya kayaknya terasa lebih nyaman kalau posisinya miring, baik miring kiri ataupun miring kanan. Dan memang dari dokter pun merekomendasikan untuk posisinya tidurnya lebih baik ke miring kiri, bisa miring kanan juga, tapi terlentangnya diminimalisasi gitu. Karena blood flow pada saat kita tidur miring itu lebih baik daripada kalau posisi terlentang. Kalau terlentang tuh blood flow ke aliran darah ke plasentannya itu bisa aja agak terhambat karena aliran darah ibunya ketekan sama rahimnya. Walaupun nih di trimester kedua mungkin belum sebesar itu ya rahim dan janinnya, tapi memang direkomendasikan lebih ke posisi tidur miring gitu. Nah, karena memang lebih sering tidur miring nih, biasanya lebih nyaman kalau tidurnya tuh disupport bagian belakang sini, deket perut sama di antara kaki gitu. Itu ada bantal, itu lebih nyaman jauh gitu. Makanya kadang-kadang direkomendasikan untuk beli pregnancy pillow yang bentuknya kayak letter U, itu supaya bisa mensupport perut, punggung, dan support kaki, sama sedikit lebih naik di kepalanya gitu. Nah, beberapa orang juga merasa lebih nyaman kalau tidurnya sedikit lebih tinggi, karena kalau terlalu terlentang banget kayaknya sesek gitu di bagian perutnya. Nah, buat aku juga sedikit lebih nyaman dengan bantal yang lebih tinggi. Jadi untuk aku pribadi, aku nggak pakai pregnancy pillow karena males beli juga. Aku lebih ke arah karena punya banyak bantal juga di apartemen, jadi pakai aja bantal buat diselip di punggung, di depan perut, sama di kaki, sama naikin bantal di kepala gitu. Itu terasa lebih nyaman sih.
tapi nggak ada gangguan untuk pola tidurnya sendiri. Maksudnya kayak tidur nyenyak aja, nggak keganggu sampai kayak pengen ke WC terus atau gimana, masih oke aja. Paling aku notice ternyata yang katanya di trimester kedua bisa mimpi aneh-aneh itu kejadian juga sama aku. Jadi kayak gimana ya, kayaknya nggak pernah ngalamin mimpi yang serealistis itu, tapi kayak cerita mimpinya tuh aneh banget gitu loh. Ada kadang-kadang mimpi horor lah, ada yang mimpi bikin deg-degan lah, tapi bukan yang hantu atau gimana gitu. Tapi selalu mimpinya tuh rasanya kayak keserap banget gitu loh kita sama ceritanya. Jadi pas bangun tuh sampai kayak masih gitu, atau kayak pas bangun tuh sampai kayak masih sedih gitu, nggak tahu kenapa. Jadi ceritanya tuh nyerut banget, beda sama kayak dulu sebelum hamil gitu. Itu sih katanya karena aliran darah di tubuh ibu kayak meningkat gitu, jadi salah satunya berpengaruh pada fungsi otak dan terjadinya mimpi gitu. Cuman ya itu agak lucu juga sih, jadi suka kayak agak kebangun karena mimpinya aneh, terus yang suami kayak mimpi apa kamu, kenapa, tidak sedih. Dan kadang-kadang emang gak inget juga ceritanya apa, tapi berasa aja itu mimpi aneh banget gitu, gak realistis banget gitu, tapi kebawa banget sama suasananya gitu. Lain-lain untuk pola tidur sih nggak ada yang perubahan terlalu signifikan banget gitu. Hal lain nih yang muncul juga pas di trimester kedua itu kayaknya karena kenaikan berat badan juga ya, dan beban di perut udah bertambah nih. Aku mulai ngerasain sakit-sakit di terutama pinggang bawah, low back pain gitu sebenarnya. Sakitnya lumayan mengganggu sih, karena aku notice itu kalau jalan aja rasanya kayak sakit yang menjepit, jadi memang kayak nyeri syaraf gitu. Sakitnya lumayan, apalagi kalau posisi duduknya nih lagi kurang bener, kan aku banyak di kantor, posisi duduknya lagi kayak agak bungkuk atau agak leaning ke punggung banget gitu ya, itu sakitnya bertambah jauh banget. Itu salah satu hal yang agak mengganggu ya, nyeri punggungnya. Terus kalau di malam hari kadang-kadang aku bisa kebangun karena kram mendadak gitu, kram di kaki, dan itu biasanya di otot-otot kecil di kaki gitu, kayak cuma di jempol doang gitu, atau di kelingkingnya doang gitu. Nah itu beberapa kali terjadi sama aku, kram itu. Padahal aku sebelumnya nggak pernah gitu malam-malam mendadak kram pas tidur tuh, nggak pernah gitu. Ini memang pas dihamil aja mendadak suka kram. Nah, oh ya, total kenaikan berat badan aku di trimester kedua itu mungkin sekitar 8-10 kilo ya. Aku berat badan sebelum hamil kan 48, 49, 50 gitu. Kalau nggak salah di akhir trimester kedua itu beratnya udah sampai di 56-57 kilo gitu. Jadi berat badannya naiknya lumayan banget di trimester kedua. Padahal kan di trimester pertama kemarin naiknya cuma 1-2 kilo tuh, susah banget untuk naik berat badannya. Nah di trimester kedua karena ya berat badan janinnya juga meningkat jauh gitu ya, aku juga makannya makin banyak, jadi emang kelihatan banget kenaikan berat badannya di trimester kedua. Pipi tambah cabi gitu. Soalnya itu kelihatan banget di trimester kedua gitu. Tapi memang masih dalam batasan normal nih aku untuk naik berat badan, karena kan berat badan sebelumnya aku itu normal cenderung kurang, jadi memang direkomendasikan naik berat badannya 12-15 kilo gitu. Jadi sekarang masih dalam batasan normal untuk naik berat badannya. Nah, kenaikan berat badan ini nanti dipantau terus ya setiap bulannya pada saat kamu lagi kontrol kehamilan gitu. Nyambung di kontrol kehamilan juga di trimester kedua itu kamu bisa melihat gender dari janin atau jenis kelamin nih. Terus itu salah satu hal yang exciting juga ya buat kita cari tahu ini bayi gue cewek cowok gitu ya. Karena kan nanti mikirin
beli perlengkapannya warna apa, beli bajunya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya jenis kelamin itu bisa dideteksi lewat USG yang biasa itu di minggu-minggu ke-16, 20 gitu kalau sekarang. Jadi bisa dibilang orang usia 4 bulan tuh udah bisa lihat jenis kelamin. Cuma di akunnya ada cerita lucu. Ternyata baby aku posisinya kakinya selalu kelipet di depan kelaminnya. Jadi sampai kalau nggak salah bulan ke-5 mau bulan ke-6 itu aku baru tahu dia punya jenis kelamin karena posisi dia selalu ngelipet, ngumpet gitu, kayak nggak mau ngasih tahu aku cewek apa cowok gitu, biarin orang tua aku penasaran. Aku sama suamiku kayak aduh ini nggak kelihatan lagi. Sebenarnya bisa aja kita cek USG yang lebih jelas, USG 4D gitu ya. Tapi kalau buat aku pribadi, aku agak males aja nambah kos lagi gitu kan. Dan ya udahlah, nanti kita lihat aja apa gitu. Nggak yang harus banget cepet-cepet tahu. Toh beli peralatannya masih nanti di trimester ketiga kayak gitu. Jadi aku tungguin aja sampai akhirnya baru benar-benar kelihatan itu nggak salah di bulan ke-6 minggu ke-24 gitu, baru agak lebih jelas gendernya apa gitu. Nah, di trimester kedua ini juga mungkin dokter kamu bisa menyarankan kamu untuk USG 4D. Nah, karena USG 4D ini nanti lebih jelas untuk melihat berbagai kelainan-kelainan pada janin. Dan mungkin buat kamu yang pengen lihat lebih jelas bentuk fisik janinnya, nah itu bisa dengan USG 4D. USG 4D biasanya disaranin sebelum minggu ke-24 kalau nggak salah. Karena kalau sudah lebih dari itu, biasanya posisi bayinya itu sudah terlalu besar, jadi susah untuk melihat lebih detail gitu, karena dia udah sesek sama rahim gitu. Jadi biasanya disaranin sebelum minggu ke-24 gitu. Pemeriksaan tambahan mungkin dilakukan juga nih di trimester kedua. Misalnya kayak pemeriksaan darah lengkap. Biasanya dokter mau lihat nih apakah ada indikasi kalau kamu tuh ngalamin yang namanya kurang darah atau anemia. Karena kan memang volume darah ibu itu bertambah cukup signifikan ya di trimester kedua. Nah, di sini tuh memang karena pertambahan volumenya ini cukup banyak, ibu hamil tuh rentan banget terkena yang namanya kurang darah. Nah, makanya di trimester kedua suka dicek lagi untuk darah lengkapnya dibandingkan sama pas trimester pertama, dilihat gitu turunnya jauh banget ya gitu kan. Sama mungkin bisa juga dicek gula darah sewaktu sama urin, mau lihat apakah ada infeksi saluran kemih nggak kalau di urin. Kalau gula mau lihat apakah ada diabetes pada kehamilan atau yang kita sebut gestational diabetes, karena ibu hamil lagi-lagi rentan untuk mengalami kedua hal tersebut gitu. Selama ke dokter, selama kontrol si suplemen di trimester kedua itu tidak ada perubahan banyak ya. Di aku tetap obatnya sama seperti yang di awal, tetap vitamin Familginio, Prolacta, sama Cal 95 dan tablet besi gitu. Jadi masih sama aja. Karena itu mungkin yang memang paling esensial juga sih buat ibu. Mungkin nanti obatnya bisa berubah tergantung kondisi kamu saat hamil gitu. Tapi buat aku nggak ada perubahan yang lain. Last but not least, perubahan mood ya. Perubahan mood sama energi di trimester kedua. Rasanya kalau di trimester kedua memang moodnya lebih happy gitu ya. Karena mungkin urit-uritnya udah mulai lebih terjawab nih di trimester kedua. Terus udah mulai lebih terbiasa kali ya dengan keadaan hormonal yang naik. Terus kan tubuh juga rasanya lebih enak gitu ya, karena udah nggak semual kemarin pas semester pertama. Jadi rasanya lebih berenergi gitu, lebih bisa ngelakuin banyak hal pas di trimester kedua. Feeling back to yourself lagi gitu di trimester kedua ini gitu. So memang aku harus bilang trimester kedua itu masa-masanya cukup happy sih. Banyak hal yang kayaknya aku bisa lebih fokus gitu, aku bisa lebih ngejalanin itu, maupun sambil mikir-mikir juga apa yang mulai aku harus siapin lagi ya di trimester kedua ini gitu. Tapi memang overall trimester kedua itu masa-masa yang paling menyenangkan saat kehamilan, kalau aku bisa bilang gitu.
Oke guys, sampai sini aja sharing aku untuk kehamilan di trimester kedua. Kesimpulannya memang sangat-sangat oke banget ya sebenarnya masa-masa kehamilan di trimester kedua. Untuk trimester ketiga nanti aku akan bikin video juga. Hopefully apa yang aku share itu bisa membantu ibu-ibu yang lagi hamil, ibu-ibu yang lagi persiapan hamil, atau mungkin teman-teman yang mau tahu aja gitu soal kehamilan. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya soal kehamilan atau soal kesehatan lainnya, bisa banget komen di bawah ini. Atau kalau kalian punya kritik atau saran seputar video aku, boleh banget komentar aja. Nantikan video-video aku berikutnya soal kehamilan, soal persalinan aku mungkin, atau nanti soal-soal kesehatan lainnya aku bakal share lebih banyak lagi. Hopefully aku bisa ngelakuin ini terus. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya video aku. Thanks guys for your support. Bye bye.